Pasangan kedua-duanya sama, mantan-mantan tentara kan. Maka saya bilang sebahagian masyarakat Aceh hanya karena sebagai tentara atau mantan gerakan Aceh mereka. Saya bilang nggak ada yang dibanggakan. Di dalam pemahaman perspektif ideologi Aceh mereka mengkhianati perjuangan. Ini masyarakat Aceh ini nggak bisa terima. Jadi konsekuensi seorang pengkhianat ini ada dua, dihabiskan oleh rakyatnya atau dihabisi oleh musuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PEHTEM, tepatnya di episode kelima tahun kelima edisi Kamis 5 September 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PEHTEM, kali ini kita akan membahas isu ya berkaitan tentang calon gubernur Provinsi Aceh. Pastinya kita sudah melihat kenyataannya ada dua calon kandidat, yaitu Bapak Bustami dan Pak Muzakir Manap. Tapi kali ini kita akan mengangkat tema tentang janji 1 juta per kakak, omong kosong, layakkah masyarakat Aceh pilih Muzakir Manap. Tapi PEHTEM mau mengklarifikasi ini terkait ada cuitan netizen atau komentar berkaitan tentang media PEHTEM, katanya hanya berpihak kepada satu paslon saja. Tidak ya, saya katakan tidak, bahwa di sini narasumber mengkritisi kedua calon gubernur, apakah Pak Muzakir Manap maupun Pak Bustami. Jadi teman-teman pemirsa PEHTEM, silahkan tonton tayangan kita di beberapa episode yang lalu terkait tentang bagaimana kritikan dan masukan terkait tentang calon gubernur Provinsi Aceh. Baik, kali ini narasumber kita ada Bang Sufaini Usman Syeki alias Tengku Syeki ya. Beliau adalah Presiden Duta Sentral Revolusi Rakyat Aceh. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Lama sudah tidak bersua nih Tengku. Iya, tapi menjelang ya sudah diputuskan ini ya. Maksudnya kita melihat masih dua calon kandidat, Pak Bustami dan Tusop, dan juga Pak Muzakir Manap dan Gedefat. Nah ini menarik ini Tengku Syeki, karena memang berbicara masalah Pak Muzakir Manap juga lagi viral-viralnya ini dengan salah statementnya ya. Nah ini bagaimana menurut Tengku Syeki tentang janji 1 juta per kakak? Apakah ini benar apa tidak, atau memang layak tidak Pak Muzakir Manap sebagai calon gubernur Aceh? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pemulia, Kumandum Bangsa Lun khusus yang ada di Aceh. Jadi menarik pertanyaan tersebut. Lun pikir menyangkut dengan Muzakir Manap, mungkin umum ya, sekarang sudah memahami benar. Baik masa lalu memang beliau juga tidak sukses ya, menjalankan pemerintahan di menuju Dr. Jani dan Muzakir Manap. Janjinya bukan 1 juta per kakak saja, ada 21 janji. Jadi banyak sekali janji. Memang mungkin tidak ada kemampuan ya. Memang sosok mereka itu saya bilang di bawah rata-rata. Jadi kemudian juga ke depan, saya sering bilang ada 5 dosa besar bersama mereka yang mungkin tidak layak. Karena pertanyaan layak atau tidak. Muzakir Manap, apalagi sekarang dia mencalonkan menjadi gubernur nomor 1. Waktu masa Dr. Jeni, yang lumayan sedikit Dr. Jeni, tapi juga dalam pemerintahannya semakin terburuk. Apalagi ke depan, saya pikir ini tidak tahu kita mau bagaimana menganalisanya ya. Jadi memang public speaking pun nggak bisa, jadi gagasan-gagasan pun nggak muncul, karakter seorang leadership pun nggak muncul kan. Cuman hanya mungkin dia hanya dipemaaf oleh orang lain ya, pemaaf orang lain. Ini mungkin hanya beberapa lini yang mengarahkan semoga beliau tetap menjadi calon. Saya pikir seperti itu. Tapi kan sebelumnya juga ada isu bahwa Muzakir Manap akan melawan tong kosong. Artinya kan tidak ada calon-calon yang punya power yang bisa mengalahkan beliau nih Tengku. Nah justru itulah mungkin upaya mereka seperti itu. Tapi ini juga sudah gagal kan. Isu yang di framing sama mereka ini nggak jalan. Jadi mereka hanya punya isu-isu seperti itu. Tapi ini satu sisi udah gagal bahwa ternyata sudah ada 2 calon. Saya pikir kalau Muzakir Manap mungkin
setiap pernyataan dia memang nggak menggambarkan seorang yang mampu. Memang nggak mampu. Saya sering sekali mengkritik, malah sangat keras kan. Apakah dari public speakingnya beliau atau bisa saja misalnya beliau tidak mampu dalam hal public speaking, tapi beliau misalnya punya kelebihan-kelebihan lain yang bisa Anda lihat misalnya Pak Tengku Zeki? Nggak ada yang dibanggakan. Baik waktu masa perjuangan pun, saya sering bilang 5 dosa. Satu dosa pertama, seorang panglima, kemudian saya bilang menyerah di dalam NKRI, ini nggak ada yang bisa dibanggakan. Kemudian dia juga nggak ada tanggung jawab kepada pasukan-pasukannya. Di lapangan 25.000, yang diangkat hanya 3.000 pun nggak tanggung jawab. Jadi artinya nggak ada yang bisa dibanggakan. Nggak ada surah yang mau disampaikan kelebihan dia. Hanya kebetulan saja waktu itu, setelah Syahidnya Tengkulah, tiba-tiba ya dia menjadi panglima. Jadi momen itulah seakan-akan dia layak untuk menjadi apa-apa. Tapi dalam proses nggak ada. Dalam perjalanan gagal semuanya. Jadi yang kedua, dia pun sudah pernah jadi wakil gubernur bersama Dr. Jenny. Kemudian juga banyak jabatan-jabatan lain, malah kondisi Aceh terburuk. Terutama masalah MOU Helsinki pun tidak ada yang bisa diproses sama dia. Semestinya tanpa mereka masuk di dalam sistem pemerintahan pun harus diselesaikan masalah MOU Helsinki. Memang saya lihat nggak ada kemampuan. Jadi istilahnya saya lihat kebodohannya di atas rata-rata. Jadi memang nggak layak. Saya lihat. Jadi ada lagi dosa berikutnya. Kemudian di saat seharusnya kalau kita tahu kita bodoh, kita bangai, baik terpaksakan roh. Baik terpaksakan roh dalam sistem pemerintahan. Juklah kesempatan bak putra-putra terbaik Aceh. Apalagi Dino karena unsur ulama, tusuk. Ini adalah seorang ulama yang moderat, yang sangat luar biasa kemampuannya dalam public speaking, dalam mempersatukan. Oke, tapi mengelola pemerintahan kan tidak cukup hanya soal itu, Tengku Zeki. Kalau misalnya Anda mengatakan Pak Muzakir Manap tidak mempunyai kapasitas, kemudian Tusuk mempunyai kapasitas, tapi kan Tusuk juga belum pernah terjun di ranah politik. Iya, tapi kan kita bisa melihat dari kemampuan berbicara, kemampuan berpikir, kemampuan sebagai apa namanya dalam membicarakan tentang persoalan-persoalan program Aceh, mereka aktif, proaktif. Sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat Aceh itu apakah hanya orang yang bisa berbicara, tetapi secara aktualisasinya tidak ada, atau seperti apa nih Tengku Zeki? Dari kapasitas Anda nih sebagai melihat kondisi Aceh dari masa ke masa. Sangat perlu. Jadi seorang pemimpin itu harus punya kemampuan baik dalam public speaking, dalam pendidikan, wawasan. Jadi itu perlu sekali. Jadi kemudian kalau seorang tidak bisa apa-apa seperti Muzakir Manap, apa yang kita andalkan? Nggak ada yang bisa kita andalkan. Jadi ini yang malah terpuruk. Kita bisa memalukan nanti ketika ada rapat-rapat khusus secara nasional, forum-forum nasional, ketika dia harus berpidato di depan publik, tapi dia nggak mampu seperti yang terjadi sekarang. Ini kita akan jatuh maruah di seorang bangsa Aceh. Bangsa Aceh menjatuh maruah. Maka saya pikir dia nggak usah dipaksakan lah untuk menjadi setingkat gubernur. Ya. Dia mungkin cukup di luar sebetulnya. Tapi ini karena udah terjadi percalonan, ya kita pun nggak bisa menarang secara demokrasi. Tapi oleh bangsa Aceh harus melihat ini. Jangan sampai lolos orang-orang seperti ini, sangat memalukan. Maka saya pikir Tusuk sama Bustami ini sosok yang sangat layak, sosok yang sangat ideal. Malah saya lihat ideal plus ya. Dari satu sisi ada unsur ulama, karena kita bangsa Aceh kan agamais. Bangsa Aceh ini orang-orang pintar, orang-orang yang memang sangat kuat syariah dan akidah. Jadi ketika dipimpin ada unsur ulama, saya pikir ini sudah sangat ideal. Apalagi seorang Bustami juga saya lihat ya, saya kan independen. Saya lihat Bustami ini juga secara birokrasi sangat menguasai. Jaringan-jaringan nasional pun ada. Gimana independen? Tapi kayaknya dari jawaban Anda tadi, Tengku Zeki, Anda ini berada di tim sesnya pihak Pak Bustami dan Tusuk sepertinya. Enggak, saya hanya mengatakan faktual dan aktual. Bahwa sosok yang saya sampaikan hari ini, Muzakir Manap ini, apapun walaupun saya independen pun,
Saya terus-menerus melihat ini nggak perlu. Oke, apa dendam Anda terhadap Muzakir Manap? Sepertinya Anda mempunyai satu masalah nih sama MM, sehingga Anda mengkritik beliau terlalu keras nih, Tengku. Enggak, saya nggak ada sentimen pribadi, tapi ini yang jelas ini sentimen bangsa Aceh. Karena ini kan perlu kita angkat harkat martabat bangsa Aceh. Jangan sampai kita mempertahankan sosok seperti dia, kemudian kita tinggalkan kepentingan bangsa Aceh dan maruah dan martabat. Saya hanya itu saja. Masalah saya mau jadi tim sukses untuk memenangkan calon-calon lain pun nggak ada masalah. Tapi saya bilang saya ini independen. Independen adalah people power yang di bawah kita ini banyak rakyat. Yang nanti di sana rakyat ini membutuhkan seorang pemimpin yang betul-betul berkualitas, yang punya kemampuan dalam menjalankan pemerintahnya ke depan. Semoga Aceh ini menjadi Aceh yang lebih baik ke depan. Saya berkepentingan itu. Saya ingin menyampaikan pendapat dan pikiran saya ini. Berarti satu sisi Muzakir Manap menurut saya tidak layak. Mungkin bukan saya aja yang mengatakan tidak layak. Umumnya bangsa Aceh hari ini sudah bisa melihat gitu. Nah, saya hanya menguatkan saja bahwa ini seperti memang tidak layak gitu. Maka Oke, tidak layak bukan berarti tidak bisa menjadi calon gubernur ya? Calon sah-sah saja. Calon sah-sah saja ya. Tentu layak atau tidak layak sebenarnya masyarakat Aceh yang menilai siapakah yang sebenarnya yang paling layak, apakah Pak Bustami dengan Tusuk atau Muzakir Manap dengan Dekfat. Baik, Tengku, ini menarik lagi ini masalah perbincangan Muzakir Manap, apalagi masalah selalu inisialkan atau dikata-katakan kurang paham soal public speaking. Ya nggak sekedar public speaking aja, memang seorang nggak punya wawasan, pengalaman, jam terbangnya, dan kemudian pendidikannya. Saya pikir akan mengeluarkan satu pendapat-pendapat yang tidak bisa menjadi sebuah pendapat yang baik kan. Jadi seperti kayak kemarin itu. Mungkin ini kita bisa lihat ya pemirsa PSTM video yang memang ini viral di tengah masyarakat Aceh kita tentang statement Muzakir Manap untuk calon gubernur Aceh. Kita simak. Termasuk sekali pada kita semua adalah kita sadari ataupun tidak yang bahwa Aceh adalah kalau dikatakan provinsi kemiskinan, ya sah-sah saja. Maka oleh sebab itu, jika kita terpilih nanti, insya Allah kita akan bangun pengangguran semaksimal mungkin akan kita tekankan. Mudah-mudahan dengan kerjasama antara kita dan pusat dan juga dari luar dan dalam negeri untuk bangun Aceh. Dan mereka sudah siap, mari kita sama-sama untuk bangun Aceh ke masa depan yang lebih bagus, lebih terarah dan lebih komprehensif. Baik, Tengku Syeki, dari video tersebut ini, apakah penting sebenarnya pemimpin kita menguasai public speaking? Ini kan bisa salah arti nih, maksudnya meningkatkan pengangguran di Aceh. Yeah. Mungkin maksud Pak Muzakir yaitu mau menurunkan ya tingkat pengangguran di Aceh, tapi salah bicara atau salah ungkap menjadi meningkatkan pengangguran di Aceh. Itu kalau kita seorang gubernur, kita kan harus menguasai public speaking juga, jangan sampai salah yang direkam orang, kemudian salah dipahami. Kan gitu, ini sangat penting gitu. Seandainya nanti berhadapan dengan investor internasional, nasional, sementara kita mendengar pun nggak bisa, menyampaikan pun pendapat orang lain pun nggak bisa kita respon, ini sangat berbahaya seorang pemimpin. Apalagi program mengatakan bahwa dengan saya terpilih nanti akan membangun pengangguran secara besar-besaran ya. Pengangguran gimana katanya? Pengangguran. Ya, untuk meningkatkan pengangguran misalnya. Tapi sebenarnya bukan itu. Kita tahu, masyarakat tahu, tapi salah publik ya. Salah artinya inilah kebodohan yang sangat luar biasa. Beliau pun tidak mengklarifikasi ya. Jadi ini kebodohan, saya bilang di atas rata-rata. Ini pasangan kedua-duanya sama, mantan-mantan tentara kan. Maka saya bilang sebahagian masyarakat Aceh hanya karena sebagai tentara atau mantan gerakan Aceh mereka. Saya bilang nggak ada yang dibanggakan. Di dalam pemahaman perspektif ideologi Aceh mereka mengkhianati perjuangan. Ini masyarakat Aceh ini nggak bisa terima. Jadi konsekuensi seorang pengkhianat ini ada dua, dihabiskan oleh rakyatnya atau dihabisi oleh musuhnya. Yang satu lagi nggak dipercaya oleh rakyatnya, juga nggak dipercaya oleh musuhnya. Ini dua konsekuensi. Artinya
apalagi dia tidak ada kemampuan yang lain gitu. Maka saya melihat ini saatnya rakyat Aceh akan tidak percaya lagi kepada seorang Zaki Manap gitu. Atas nama kepanglimaannya pun nggak tanggung jawab, saya bilang tadi. Maka seharusnya dia memberilah kesempatan ke orang-orang pinter ya, orang tokoh-tokoh akademisi. Tapi kan ketua partainya kan beliau, Tengku. Iya, walaupun kita seorang ketua partai, kalau kita merasa dirinya nggak punya kemampuan, yang memaksakan diri ke sana, kita bisa memberi Maksud Anda apakah mandat ada kepada yang lain. kandidat-kandidat dari Partai Aceh yang lebih mempunyai kapasitas daripada beliau? Ya, mungkin banyak. Nggak mesti dari kader partai kan. Kalau kita namanya partai-partai rakyat, kita bilang bisa saja. Dari tokoh lintas lain pun kita bisa memberi kesempatan gitu. Karena dibilang kan Partai Aceh ini partai rakyat, partai pejuang, partai darah suada. Tapi realitanya memang berbalik bukan partai pejuang, bukan partai darah suada. Justru kalau saya sampaikan, ini partai yang mengkhianati perjuangan Aceh mereka. Ini partai yang membohongi rakyat. Ini partai yang selalu saya bilang tidak tanggung jawab kepada tentara-tentaranya, pasukan-pasukannya. Jadi artinya nggak ada yang bisa dibanggakan gitu. Nggak ada yang dibanggakan. Maka saya bilang ini kebodohannya di atas rata-rata. Nggak ada bodoh lagi. Mungkin di Aceh kita lihat seperti bodohnya Zaki Manap sama pasangannya, saya lihat juga sama. Pasangan lebih kurang juga. Bagaimana kok terpilih orang seperti itu? Apa program, apa ide dan gagasan yang mau disampaikan kepada investasinya, kepada pemerintahan nanti kan? Kita perlu ada argumen itu, perlu ada debat-debat itu, perlu kita menolak intervensi itu. Ini kalau kita nggak butuh argumentasi atau public speakingnya, ini mungkin nggak akan jalan nanti. Orang diketawain nanti. Yang memalukan kan kita. Saya hanya atas dasar itu untuk menolak orang-orang seperti itu nggak perlu harus dipaksakan gitu untuk menjadi pemimpin di Aceh. Oke, sepertinya Tengku Zaki sudah kelelahan sekali ya pemirsa PHT mengkritik kayaknya untuk Pak Muzakir Manap. Tapi Tengku Zaki, ini ada menarik, ini ada Bugar Refleksi Voucher Kebahagiaan Gratis Spesial HUT Bugar Refleksi ke-16. Nyog gejo nih ke Tengku Zaki khusus untuk refleksi. Ya kalilah mengkritik. Mungkin abis siap PHTM langsung Bugar Refleksi ya. Saya baru bilang kritik begini. Kita the right man and the right place. Tempatkanlah orang-orang yang benar pada tempatnya. Saya lihat Zaki Manap nggak ada tempat di situ. Maka sering saya bilang nggak ada dalil. Tapi kan pasti ada, masih fans-fansnya, pasti ada, masih pendukung-pendukungnya yang fanatik, pasti masih ada tentu. Iya pasti, kita nggak bisa juga habis semuanya. Biasa yang saya kategorikan itu ada dua kekuatan. Oke, tapi menarik Tengku Zaki. Anda tadi mengkritik soal public speaking Pak Muzakir Manap. Tapi lagi viral juga ini ada foto yang memang tampil di media sosial ya, Pak Bustami mencengkeram tusuk dengan tangan kanan kemudian di bahu ya. Kemudian menunjuk dengan tangan kiri. Itu katanya malah tidak ada etika. Apakah itu tidak berani Anda kritik? Enggak, itu saya pikir biasa ya dalam dalam sebuah pertemuan mungkin ada sesuatu yang mau dibicarakan, mungkin friendly-nya, persahabatan antara ulama dan umarani kompak gitu. Itu hal yang biasa seperti ini. Saya lihat ini yang di-framing sama mereka cuma seperti itu. Maka saya bilang yang dukung Muzakir Manap itu ada dua golongan saya lihat. Golongan yang memang bodoh di bawah rata-rata, yang satu lagi golongan fanatik buta yang mungkin hanya ingin ada pengakuan. Yang tadinya mungkin dia tentara-tentara bukan aktif di dalam perjuangan, artinya tentara menyerah, tentara yang selama ini memang bukan di wilayahnya. Orang-orang seperti itulah yang mungkin yang masih bersama mereka. Lihat aja, nggak ada kan pendampingan orang-orang pinter, orang akademik, nggak ada. Orang-orang yang selama ini ada tokoh, nggak ada. Orang-orang itu aja. Gelomboran orang-orang itu aja yang ada sekarang. Artinya yang lain-lain sudah keluar dari kebodohan itu. Saya pikir ini ada satu perubahan rakyat Aceh berpikir. Jadi jangan sampai orang-orang pinter ini dibodohi oleh orang bodoh. Saya melihat situ. Lihat aja. Atau Tengku Zaki masyarakat bingung nih, pilih satu atau dua ya, atau kedua-duanya, atau memang menunggu calon ketiga, nggak ada kayaknya ya. Mungkin nggak ada lagi ya calon kedua, atau ada isu mungkin dalam 1-2 hari ini juga mungkin. Saya pikir nggak ada, cuma 2 calon. Ini head to head.
Jadi sini bisa kita bedakan, jalur ulama kan banyak santri-santri, dan rakyat Aceh ini kan agamais. Karena rata-rata berasumsi ini ya, publik juga berpendapat misalnya paslon misalnya Muzakir Manap dianggap tidak punya kapasitas, Pak Bustami dianggap orang tangan pusat seperti itu. Sama-sama tidak ada unsur memang untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Potensi-potensi kedua calon ini, dugaan netizen seperti itu nih Tengku Zeki. Enggak seperti itu. Tetap kalau yang namanya gubernur kan berpanjang tangan Indonesia. Tapi di sini kan kita diberi hak mengeluarkan ide dan gagasan terhadap memajukan Aceh. Kalau kita nggak punya pengalaman, nggak punya kepandaian, seorang pemimpin apa mau gagasan apa mau kita tawarkan, kan itu perlu. Jadi saya lihat di sosok memangnya Bustami, siapa calon pemimpin atau gubernur Aceh di masa lalu yang memang pintar, dia sampai UPA itu bisa betul-betul sesuai dengan keinginan rakyat Aceh? Belum ada kan? iya, tapi kan di sini juga saya bilang tadi, orang pintar aja mungkin belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan Aceh seperti harapan. Apalagi saya bilang di orang-orang yang nggak punya kemampuan itu. Dan seperti bagaimana Dr. Jenny pun sudah pernah menjadi gubernur, karena di bawah rata-rata saya bilang, malah di saat itulah pertama pemerintahan Aceh ini seperti tidak jelas arahnya lagi, tidak jelas arah bagaimana lagi. Karena mereka yang memimpin justru ambaradul. Baru kemudian sekarang begitu juga. Mungkin dengan hadirnya unsur ulama, tusuk, karena saya melihat beliau sangat luar biasa. Mungkin ini adalah penyelamatan harkat dan martabat bangsa Aceh di bawah kepemimpinan mereka. Kalau mereka terpilih, saya melihat seperti itu. Apalagi Bustami orang berani, Bustami itu sekali orangnya. Dia berani mengambil sebuah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kebijakan-kebijakan yang strategis, kan? Dalam mencalonkan dirinya pun dia berani untuk mencalonkan diri, kan? Padahal kan katanya tadi nggak ada yang berani mencalonkan diri, harus melawan tong kosong. Tapi buktinya seorang Bustami ini mampu membuat partai-partai politik bisa mendukung dia, sementara dia nggak punya partai. Ini kemampuan ini harus kita akui. Tapi kita bisa mengupas ya, di Pehtem narasumber sebelumnya mengatakan bahwa Pak Bustami juga diusung oleh Pak Muzakir Manap sebenarnya sebagai PJ Gubernur atas persetujuan beliau. Siapa Muzakir Manap bisa mengusung, itu kan ada aturan dia. Aturan hukum yang bisa mengganti dan mengganti seorang pejabat, itu ada aturan, regulasinya ada. Mungkin memberi support dukungan, tapi dia nggak bisa memerintahkan orang untuk mengganti, kan ada aturan dia. Iya, maksudnya bukan berapa. Sebagai support system lah. Ya, saya pikir enggak juga seperti itu. Pasti ada tim-tim lain yang mengusung atau kemudian mengajukan seorang Bustami ini layak untuk menjadi PJ. Dari kemudian mungkin karena ini ada tahun politik, Bustami juga harus bergerak cepat, karena ketika melihat calon lain ini calon saya bilang di bawah rata-rata. Kalaupun di atas rata-rata kebodohannya, maka mungkin Bustami ingin masuk langsung, semoga bisa menyelamatkan Aceh ke depan. Harus dipimpin oleh orang yang punya pengetahuan, pendidikan. Semoga Aceh ke depan jangan sampai terkenal sebagai daerah yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, yang kurang berpendidikan lah. Saya lihat bagaimana seperti itu. Maka selalu saya bilang, saya harus kritik cepat, tajam. Semoga ke depan ini lahir pemimpin-pemimpin di Aceh yang seperti orang tahu. Orang-orang Aceh ini orang pandai, orang behe, orang agamais. Ini perlu. Kenapa? Ketika nanti ada undangan, ada pertemuan-pertemuan khusus antara gubernur dengan gubernur, orang lain yang tahu gubernur Aceh ini orang-orang yang pintar, orang-orang yang agamis, bisa khutbah, bisa ceramah, bisa apalah, sesekali bisa imam, kan? Ya, ketika nanti ada calon gubernur seperti Muzakir Manap, kita mau bilang apa? Nama Aceh akan tercoreng gitu. Apalagi terjadi seperti itu, salah penyampaian, gemetar cara berpidatonya. Ini efeknya sangat yang kita takutkan seperti itu. Ini yang memang terjadi seperti itu. Kedua-duanya ini memang nggak punya kemampuan. Ini yang perlu kita sampaikan kepada rakyat, jangan sampai baik Hana Mu'oh mantan Panglima. Sementara saya bilang tadi, mantan Panglima pun nggak ada yang bisa dibanggakan.
ya kan? Jangan nggak mau, kecuali dia orang pintar, punya kemampuan dalam segala hal, mungkin saja kita beri kesempatan itu. Tingkat misalnya tingkat misalnya Partai Aceh saja misalnya diragukan, apalagi nanti berbicara masalah UU-PA nih Tengku Zeki, tentu ini juga menjadi istilahnya PR ataupun catatan bagi calon gubernur ya. Siapapun jadi gubernurnya nanti, ini yang kekhususan Aceh itu harus tetap terjaga. Tapi kan faktanya selama ini tidak ada gubernur yang mampu memang menjaga kekhususan Aceh, khususnya untuk mengimplementasikan daripada UU-PA. Baik Tengku Zeki, karena waktu kita sangat terbatas, silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah terkait tema kita hari ini. Silahkan Tengku Zeki. Oke, saudara-saudara Lunpat Mantong tinggal di seluruh Aceh, kita harus selamatkan marwah dan martabat bangsa Aceh dengan kita lahirkan seorang gubernur yang benar-benar punya kapasitas, behe, carong, dan integritas. Jadi tentu kita tinggalkan paham-paham juk sigotu. Sementara yang tajuknya hanya kemampuan. Jadi baik sampai hancu Aceh. Salah tak pilih situn, bisa hancu menjadi mujuk menjadi mana umpamanya. Bisa hancu 25 tahun ke atau setengah abad bisa hancu. Makanya pelena sabo kebijakan dan keputusan kita yang mendung bangsa Aceh, mari bersatu padu, baik karu-karu, pilih dan ikut unsur ulama yang tusuk atau bustami. Mungkin seperti itu. Itu aja pesan saya. Baik, terima kasih Tengku Zeki. Baik, terima kasih pemirsa PTM yang ada dimanapun Anda berada ya. Siapapun calon gubernur Aceh kita, semoga bisa memimpin provinsi Aceh yang lebih baik pastinya, dan juga bisa memberantas kemiskinan dan juga pengangguran. Baik, pemirsa PTM yang dimanapun Anda berada, mulai dari warkop mungkin ya, sedang minum kopi bersama teman-teman dan keluarga, silakan tonton podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.